Terima kasih Pastor Lukas, juga Pastor Shirley yang telah memberi saya kesempatan untuk membagikan firman di tempat ini. Bulan ini tema dari gereja kita adalah Resurrection Day atau kuasa kebangkitan. Kita tahu ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus, sebelum ke sana kita baca dulu ayat firman Tuhan, ayat mas kita di dalam Filipi 3 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya. Paulus sudah 30 tahun percaya kepada Tuhan. Dan dia menulis ini karena bagi dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Iman kita berbanding lurus dengan pengertian firman yang kita peroleh. Iman itu gak bisa ngawur. Iman itu gak bisa melayang. Tapi firman harus berdiri di atas firman. Makanya Paulus di dalam setiap apa yang dia lakukan, dasarnya adalah firman. Makanya dia itu tidak hanya ingin mengenal Yesus secara pribadi, tapi dia ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya tahu, maka saya bisa percaya. Dan kalau saya percaya, saya memperolehnya. Apa sih yang paling dibutuhkan manusia? Ada 2. Yang pertama kemerdekaan, yang kedua keselamatan. Paulus tahu tentang hal ini ada di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Selama kita hidup yang kita butuhkan adalah kemerdekaan. Makanya kematian Yesus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Karena menjadi budak itu gak enak. Jadi budak itu kita gak punya hak. Kita tidak bisa memilih. Kita mau ke kanan, kalau Tuhan yang memperbudak kita maunya kita ke kiri, kita gak punya pilihan. Makanya setiap orang, setiap bangsa membutuhkan kemerdekaan. Dulu ada seorang dari Amerika yang berkata begini. Seorang yang bernama Patrick Henry, dia katakan gini. Berikan aku kemerdekaan atau berikan aku kematian. Karena bagi dia hidup tanpa kemerdekaan percuma, ngapain hidup. Makanya kenapa yang dia berikan pilihan hanya 2, merdeka atau mati. Itu sebabnya bangsa-bangsa pada waktu perang dunia yang pertama, perang dunia kedua, semua orang menyerahkan nyawanya membayar banyak harga hanya supaya memperoleh kemerdekaan. Karena kemerdekaan sangat mahal. Dan Yesus telah mati untuk kita, untuk memberikan kita kemerdekaan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang ada di dalam perbudakan. Nanti kita akan pelajari. Yang kedua yang kita butuhkan adalah keselamatan pada waktu kita mati. Waktu kita menghadap hadirat Tuhan, menghadap tahta Allah. Setiap orang yang dia butuhkan mendengar perkataan Tuhan, dosamu ku ampuni. Kebutuhan kita keselamatan. Selama hidup kebutuhan kita kemerdekaan. Dan selama pada waktu mati yang kita butuhkan tidak ada yang lain kecuali diampuni. Makanya berkat terbesar yang kita peroleh bukan harta, bukan nama baik, tapi pengampunan. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Tidak ada ajaran di agama manapun yang berbicara tentang pengampunan. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang sangat kita perlukan, yaitu pengampunan. Nah, kemudian kita mulai melihat firman Tuhan, sebentar ya. Orang yang merdeka, dia bisa memilih. Orang yang merdeka, dia itu punya hak untuk hidup. Dia punya hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan sebagainya. Zaman dulu seorang budak itu kan tidak punya hak.
Seorang budak waktu melahirkan otomatis anaknya juga adalah budak. Dan Tuhan membebaskan kita. Makanya kita itu dibebaskan dari seluruh kutuk dosa. Kalau Tuhan membenci dosa, Dia juga membenci akibat yang ditimbulkan dari dosa. Makanya kita dimerdekakan. Nah, pada waktu Yesus memerdekakan kita, itu dengan cara kita semua sudah tahu Yesus mati. Kematian dan kebangkitan, lalu Dia naik ke surga, harus menjadi satu kesatuan. Yesus mati membayar hutang dosa. Tapi kalau Dia tidak bangkit, saudara tidak memperoleh apa yang Dia bayar. Itu contohnya seperti ini. Kalau saya membeli sebuah rumah, harga rumah itu sebesar nyawa saya. Saya mati untuk rumah. Yesus itu mati untuk membayar rumah itu. Ditebus. Waktu Dia bangkit, kita beroleh rumah yang Dia sudah bayar. Makanya cuma mati saja kita nggak beroleh apa-apa. Walaupun kematiannya membayar setiap pelanggaran dosa. Membayar semua hutang dosa kita. Tapi waktu Dia bangkit, harga yang sudah Dia bayar membuat kita bisa memperolehnya. Dan waktu Dia naik ke surga, membuktikan apa yang Dia bayar itu sampai pada kekekalan. Karena Dia tidak mati lagi. Makanya kita baca di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. 1, 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Waktu Yesus mati, kubur terbuka, orang yang sudah mati di dalam Tuhan semuanya bangkit. Tapi belum bisa keluar. Makanya kematian dan kebangkitannya dan kenaikan Tuhan di dalam ke surga adalah satu kesatuan. Makanya tidak ada yang seperti Yesus. Di Alkitab ada banyak yang mati dibangkitkan tapi mati lagi. Henok dan Elia naik ke surga tapi dia tidak pernah mati. Hanya Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga. Karena ketiga hal ini harus terjadi. Kematiannya membayar hutang. Kebangkitannya membuat kita menerima. Kenaikannya dia ke surga memberikan jaminan bahwa yang sudah aku bayar itu sampai kepada kekekalan. Nah, kemudian di dalam Lukas 11 Lukas 19 ayat 10 dikatakan begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selama ini kita taunya diselamatkan itu artinya diselamatkan dari dosa. Dikeluarkan dari gelap kepada terang. Diselamatkan dari neraka kepada surga. Padahal kata diselamatkan di sini berasal dari bahasa Yunani dari kata sozo yang artinya disembuhkan, dijadikan sehat, dipulihkan menjadi utuh kembali, diselamatkan dari penghakiman, dibebaskan, dilepaskan, dilindungi, dipelihara, ditolong dari bahaya atau dari kehancuran dan diberkati. Betapa luar biasanya kuasa keselamatan. Keselamatan kita terima hanya karena Tuhan bangkit. Kalau enggak bangkit kita enggak terima.
Dan yang kita terima itu keutuhan. Makanya ada seorang pengkhotbah yang bilang gini, orang Kristen kalau doa oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Terus berpikir dia disembuhkan dari sakit penyakit fisik. Salah. Dia tidak tahu arti keselamatan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Makanya saudara harus selalu tahu. Kita harus kenal Tuhan secara utuh. Secara utuh maksudnya gini. Kita tahu dia juru selamat. Kita tahu dia raja. Dia tuan. Semua keutuhan. Dia hakim. Dia bapak. Dan kita harus mengenali firman-Nya juga secara utuh. Firman itu seperti puzzle. Makanya baca firman Tuhan harus dari Kejadian sampai perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru, seluruhnya harus dibaca. Supaya waktu kita nangkep firman, tidak ada lubang di situ. Ada keutuhan, puzzle itu ada benang merahnya. Waktu semua dijadikan satu, jelas apa yang dimaksudkan Tuhan. Kan ada banyak firman Tuhan kayak bertentangan. Itu puzzle-nya. Kalau dipasang semuanya, baru kita akan menerima kebenaran yang utuh. Nah, kemudian tadi dikatakan kita diselamatkan semuanya itu. Tetapi pada kenyataannya, banyak di antara kita tidak benar-benar memperolehnya. Saudara, pada waktu kita dimerdekakan, kita ini punya kuasa, kita punya hak memilih. Makanya waktu kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimerdekakan, kita mau bertumbuh atau tidak. Kita mau berbuat tetap dalam dosa atau tidak. Kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Bukan karena setan, tapi pilihan. Kalau orang belum terima Yesus, mereka ada di dalam perbudakan. Mereka nggak bisa memilih. Itu sebabnya kalau orang Kristen sedikit-sedikit berkata, aku tadi mau ke gereja, tapi nggak jadi karena setan. Berarti saudara tidak tahu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ada di dalam diri kita yang artinya kamu diselamatkan dan kamu dimerdekakan. Orang merdeka dia bisa memilih. Mau kepahitan atau tidak pilihan. Mau berubah atau tidak pilihan. Makanya banyak orang yang berkata gini, hidup ini semuanya ditentukan oleh Tuhan. Tidak. Kalau semua ditentukan Tuhan, saudara nggak usah berdoa. Betul nggak? Kalau sudah ditentukan Tuhan, saudara mau doa, jungkir balik dan puasa. Loh sudah ditetapkan ya nggak akan terjadi apa-apa. Ngapain doa? Ada hal-hal yang ditetapkan, ada hal-hal yang tidak. Itu adalah pilihan. Yang ditetapkan yang sudah ditulis. Kayak contohnya, akan ada masa antikris, akan ada masa 1000 tahun damai dan sebagainya. Orang yang jahat akan masuk neraka, walaupun saudara berdoa neraka tetap ada. Tapi hal-hal yang lain, pilihan. Nah kemudian, bagaimana di dalam kehidupan kita? Ini buktinya ya sebelum kita teruskan. Lukas 10 ayat 18, ini kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 11. Kok 11 ya? Oh ya 18 sampai 19. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Waktu kamu menerima keselamatan, ada kuasa kebangkitan di sana. Yang artinya kamu dimerdekakan. Gak cuma merdeka, yang membuat kamu punya pilihan. Mau terus menjadikan dirimu hambanya Yesus. Atau kembali kepada dosa yang lama. Pilihan. Permisi, ini minumannya. Takut salah, nanti hand sanitizer.
Diminum. Dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita sudah tahu ular dan kalajengking adalah lambangnya setan. Makanya waktu kita terima kuasa kebangkitan, setan tuh gak bisa sentuh kamu. Setan hanya bisa menggoda, tapi tidak bisa menyentuhmu. Hidup itu pilihan. Jatuh bangun dalam dosa itu pilihan. Kamu sudah punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Yang artinya kamu bisa tengking, kamu bisa menang. Lalu dulu saya suka ya dengan film-film Amerika. Dari kecil, ya memang karena dulu kan film-film semua dari Amerika ya. Mereka tuh selalu berkata begini, kita ini, bangsa ini adalah sebagai warga Amerika, kita adalah orang merdeka, tapi mencintai hukum. Kita pada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu merdeka. Kamu bisa lakukan apa saja. Yang penting tidak melanggar firman, tidak melanggar hukum, tidak berbuat jahat dan merugikan orang lain. Makanya di perjanjian baru tidak ada, nggak boleh makan babi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua diperbolehkan, Paulus berkata, tapi tidak semua membangun. Dan aku tidak mau diperbudak oleh apapun. Karena dia tahu sekarang pilihan ada di tangan dia. Itu namanya orang merdeka. Tapi orang yang tidak dalam kemerdekaan, dia tidak bisa memilih. Nah, waktu bangsa-bangsa merdeka, mereka harus mempertahankan kemerdekaan, betul nggak? Supaya tidak dijajah lagi. Sama dengan, makanya semua negara itu ada tentaranya. Supaya tidak diserang oleh bangsa lain. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita ini dimerdekakan, tapi kemerdekaan itu harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Tetap ada di dalam kebenaran. Banyak orang yang tidak sadar, iblis itu kepingin menjajah hidup kita lagi, supaya dia menguasai hidup kita, dan supaya kita itu menjadi budaknya dia lagi. Supaya dia bisa mengacaukan hidup kita dan kita menjadi kecewa sebagai orang Kristen. Katanya ada kuasa kebangkitan. Tidak terjadi apa-apa di dalam hidup saya. Kalau orang tidak merdeka, dia tidak beroleh apapun. Kalau ada seorang yang dipenjara, makanan pun dijatah, dia nggak bisa milih. Kecuali di Indonesia ya. Kalau di Indonesia nggak tahu itu penjara KW. Yang bisa bayar masih bisa milih makanan. Tapi penjara yang sesungguhnya nggak bisa milih. Bagaimana iblis memperbudak hidup kita kembali? Yang pertama, iblis itu memakai banyak orang untuk memberikan pengajaran atau doktrin yang salah. Salah satu contoh doktrin yang salah. Banyak yang mengajar begini. Kalau doa jangan suka minta-minta. Siapa yang sering dengar ini? Gak pernah dengar? Gak pernah dengar khotbah? Dia katakan gini, kalau doa jangan suka minta-minta. Jangan minta-minta. Dia bilang, orang ini bilang gini, karena kalau suka minta itu enggak rohani. Loh siapa bilang? Saya diberkati pada waktu itu Pastor Yongki bilang begini. Doa Bapa kami itu loh diajar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Dia yang nyuruh kan, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta kan? Dan ampunilah segala kesalahan kami. Loh, minta lagi. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Loh, minta lagi.
Melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Lo minta lagi. Banyak permintaan. Lo itu Yesus lo yang ngajar. Ada banyak hal iblis itu enggak langsung sesatkan. Cuma dibuat melenceng, tidak membuat saudara enggak selamat. Tapi membuat saudara akhirnya kecewa sama Tuhan. Mau minta jadi sungkan, akhirnya enggak pernah minta. Padahal Tuhan sangat minta. Orang-orang ada yang bilang gini, toh Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan sebelum kita berdoa, betul? Lola, kalau kamu kemudian gak jadi berdoa, kira-kira Tuhan juga tahu kan? Tuhan tahu kalau kamu nanti gak jadi doa. Jadi bukan cuma Tuhan tahu kalau nanti apa yang akan saya doakan. Loh, nanti dibatalin doanya, Tuhan juga sudah tahu. Anak ini nanti gak jadi berdoa. Makanya gak ada berkatnya. Nah, kemudian kita buktikan ya bagaimana Tuhan itu suka kalau kita itu minta. Ayat berikutnya di dalam Yohanes ya. Loh ini kok ayatnya numpuk ya. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Di sini dikatakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan malah bilang selama ini kamu gak pernah minta. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Terus ada yang mengajarkan jangan minta-minta. Terus kita percaya. Akhirnya gak berani minta. Iblis berhasil membuat kamu tidak merdeka. Makanya kenapa selain kita menjadi orang Kristen mendengarkan khotbah, kita juga harus baca Alkitab. Supaya iman kita bertumbuh. Karena kita ini iman kita tidak bergantung kepada perkataan pendeta. Tapi perkataan firman. Yang kedua. Apa yang memperbudak kita? Makanya orang Kristen itu harus merdeka. Pertahankan kemerdekaan itu. Makanya kita bisa firman Tuhan yang katakan. Kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Ini ada hamba Tuhan lagi yang bilang gini. Jangan ngomong kamu menjadi kepala bukan ekor. Terus naik tidak pernah turun. Itu perjanjian lama. Itu sudah gak berlaku. Loh, kalau gak berlaku ngapain tenteng-tenteng Alkitab perjanjian lama? Kita itu harus mengerti firman. Yang dihapus di perjanjian lama itu cuma 2. Karena ada 3. Di hukum Taurat, hukum sipil, hukum upacara, dan hukum moral. Yang dihapus cuma 2, hukum sipil dan hukum upacara. Kayak contoh rajam batu sudah gak berlaku. Mempersembahkan korban, bawa sapi ke gereja sudah gak berlaku. Enak mentahannya ya kan. Daripada bawa sapinya mentahannya. Sudah gak berlaku, yang lain berlaku. Nah kemudian yang kedua, perbudakan yang baru, ketakutan. Takut itu manusiawi, itu memang Tuhan kasih kita takut. Supaya kita mengerti arti waspada dan berhati-hati. Kedua supaya kita tahu kita butuh Tuhan. Kalau enggak punya takut, saudara itu jadi sembrono nyebrang asal nyebrang. Kok aku gak punya takut kok. Karena takut waktu saudara naik ketinggian, saudara pegangan karena takut jatuh. Betul gak? Loh itu takut yang Tuhan kasih. Supaya saudara waspada dan hati-hati. Tetapi kalau dikuasai ketakutan, saudara ada di dalam perbudakan. Makanya Alkitab berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh yang mendatangkan ketakutan. Karena roh yang mendatangkan ketakutan, dikuasai ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Makanya saudara harus percaya ada kuasa kebangkitan. Saudara bisa lawan. Saudara tidak mau dikuasai ketakutan. Kalau takut masa depan, ya persiapkan hasil mulai hari ini. Bagaimana masa depanmu dan sebagainya. Ketiga, kurang pengetahuan. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kebodohan itu perbudakan.
Makanya untuk membawa Indonesia maju susah kalau sekolah aja mahal. Mereka dibuat bodoh supaya gampang untuk dikibulin. Makanya pernah saya khotbahkan begini. Kita itu tidak pernah disuruh Tuhan untuk memelihara orang miskin. Maaf ya. Terlalu semangat. Karena gerejanya adem. Jadi enak gitu ya kan. Ngomongnya semangat. Saya tadi sampai di mana ya? Kenapa? Oh ya, kurang pengetahuan. Orang miskin itu harus dikeluarkan dari kemiskinannya dengan cara apa? Diberi pengetahuan. Selama cara pikirnya tetap sama, dia tidak akan pernah keluar dari kemiskinan. Makanya ada lingkaran kemiskinan, itu perbudakan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ada banyak firman Tuhan yang katakan, kejar hikmat, kejar pengetahuan, kejar pengertian. Kemarin ada seorang di Indonesia, ditemukan dia sudah tua, ternyata di bawah kasurnya dan di karung-karung yang dia sembunyikan, itu banyak uangnya. Dan ternyata itu dia kumpulkan bertahun-tahun. Sampai terkumpul 150 juta. Padahal dia hidup sederhana. Sisanya itu dikatakan uangnya sudah enggak berlaku. Kedua, yang lain itu sudah dimakan rayap. Jadi sudah tidak tidak berlaku. Dan banyak yang bilang gini. Uang dia yang 10.000 zaman dulu sebelum inflasi itu bisa dipakai beli beras berkilo-kilo. Tapi sekarang inflasi itu 10.000 enggak tahu sekarang dapat beras berapa. Ini kurang pengetahuan. Kalau dia punya pengetahuan, waktu itu jadi emas, enggak dimakan rayap. Malah nilainya tinggi. Apakah karena setan? Enggak. Hanya karena kurang pengetahuan. Makanya orang Kristen harus punya pengetahuan. Pengetahuan umum, tahu tentang hukum, tahu tentang firman. Tahu tentang bisnis, tahu tentang membangun rumah tangga, saudara pasti merdeka dan bisa menikmati kemerdekaan. Untuk merawat anak kecil saja ada tekniknya saudara. Cara menidurkan, cara membuat anak ini enggak rewel waktu malam, itu ada pengajarannya. Dan orang-orang yang menerapkannya, dia enggak kecapean sebagai seorang ibu. Hanya karena pengetahuan. Dia enggak, sorry, bukan gigi palsu ya. Ini permen saudara, bukan gigi palsu. Gigi saya asli semua. Oke, jadi semua kan pengetahuan. Makanya kebodohan adalah perbudakan. Orang Kristen harus cerdas. Supaya kemerdekaanmu bisa kamu nikmati sampai Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan katakan kamu akan terus naik, tidak pernah turun. Karena kamu tahu bagaimana menikmati kemerdekaan. Yang ketiga, kepahitan. Orang yang membiarkan dirinya tetap dalam kepahitan, dia nggak sadar, dia tidak merdeka. Dia tetap punya ingatan masa lalu, gak bisa move on. Orang yang gak bisa move on, dia masih ada dalam ikatan. Dia tidak merdeka. Yang kemudian rasa bersalah. Kita semua harus punya tahu tentang rasa bersalah. Tapi kalau dikuasai rasa bersalah, saudara dalam perbudakan. Makanya kita diajarin melepaskan pengampunan, mulai move on, mulai menyerahkan segala sesuatu kesalahan masa lalu kepada Tuhan. Supaya kamu bisa nikmati kemerdekaan. Yudas dia punya rasa bersalah dan rasa bersalahnya menguasai dia. Sampai dia buta, dia tidak tahu ada kesempatan yang kedua. Sehingga dia bunuh diri. Semua yang dari setan selalu membutakan. Saya sudah merdeka. Ya, kamu harus menjaganya. Kemudian minder. Minder itu perbudakan.
Waktu saya dulu minder, pemalu, itu saya kayak terkurung. Pingin nyanyi, gak berani ngomong. Buka mulut gak berani, berdiri di depan gak berani. Cuma menghayal, andaikan aku jadi artis. Kalau ada orang nyanyi di depan saya kepengen, tapi maju saja gak berani. Makanya kenapa kita dipulihkan tadi keselamatan. Kamu dipulihkan menjadi utuh. Dan yang berikutnya, karakter yang buruk yang tetap dipertahankan. Artinya saudara adalah budak. Makanya banyak orang bangga. Sifatku memang sudah begini, gak bisa berubah. Kamu tidak, bukan orang merdeka. Orang merdeka bisa memilih untuk meninggalkan sifat yang lama. Makanya banyak orang itu terus muter-muter di dalam masalahnya. Karena dia bangga. Dia ngomong, oh ini sifatku memang sudah begini, tidak bisa berubah. Tapi dia berharap keadaan berubah. Dia berharap suaminya berubah, anaknya berubah, istrinya berubah. Loh, kalau kamu yakin ada sifat yang tidak bisa dirubah, maka orang lain juga tidak bisa dirubah. Kalau kita mengatakan tidak bisa berubah, artinya kamu bukan orang merdeka. Ada sebuah video ini bagus sekali. Tolong diputar videonya. Ini contoh seseorang yang terus punya masalah yang sama di dalam hidupnya. Dia tidak sadar bahwa masalah itu timbul karena dia sendiri punya sifat yang tidak mau berubah. Kepada semua orang dia seperti ini dan semua orang meninggalkan dia. Dia selalu punya masalah yang sama. Dia tidak sadar. Semua karena sifat dia yang tidak mau berubah. Dia akan mengalami masalah yang berulang-ulang dan masalahnya adalah sama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara harus tahu, mungkin saudara adalah salah satu seperti dia. Sifat saya memang begini. Saudara merasa itu sifatmu. Di dalam Tuhan selalu ada pertumbuhan. Di dalam Tuhan ada selalu perubahan untuk kita menjadi lebih baik. Itu sifat orang merdeka. Tapi kalau stay dengan sifat yang sama, kamu adalah budak dari dosa. Budak dari karaktermu yang lama. Engkau tidak bisa lepas. Sehingga terus menerus dalam masalah. Dan yang kamu kecewa kepada Tuhan, padahal kesalahan terletak pada dirinya sendiri. Kita mau bertobat. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu.